Halo, aku boleh masuk? Ayolah, please. Aku tahu kamu lagi tiduran lagi di kasur. Iya kan? Iya, ya ampun. Udah ketahuan tuh. Ya udah, tapi aku nggak akan mau ganggu privasi kamu ya. Tapi kali ini aku harus melangkahi itu. Walaupun ya, aku bilang aku nggak mau ganggu privasi kamu, tapi kali ini aku harus masuk. Tuh kan, kamu emang lagi tiduran. Kamu kenapa sih sayang? Ya maaf deh, aku nggak bisa ninggalin kamu kayak gini. Ini udah yang ke berapa ya? 40 kali ya? Dalam minggu ini kamu kayak gini terus. Depresi, mikirin sesuatu, cemas, atau apapun itu. Kamu pulang mukanya kayak ninggalin sesuatu dari kampus. Oke, oke. Kalau gitu, aku bilang sih kamu akan lebih tenang karena ada aku di sini. It's my perfect timing kan buat ngebantuin kamu healing. Kenapa? Kamu kayak lagi stres gitu. Oke, kamu juga makannya sepertinya tuh belum dihabisin tuh. Lihat piring di sebelah kasur kamu. Kenapa sih? Lampunya juga nggak dinyalain. Cuma lampu tidur doang. Kenapa? Ada masalah di kampus? Awalnya aku mikirin kamu kecanduan game online. Tapi kok seakan kamu beda sih. Hmm. Soalnya kamu nggak cukup keren buat kecanduan game online karena kamu cukup berantakan hari ini bahkan kemarin. Oke, aku nggak mau kepo ada masalah apa kamu di kampus, tapi makan dulu. Dan mungkin kamu bisa cerita sama aku. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita. Tapi kalau aku lihat-lihat nih, sebenarnya kamu ada sesuatu yang kamu pikirin. Entah itu karir, entah itu masa depan yang belum pasti, iya kan? Ngaku. Aku sering ngintip ke kamu kok. Sering ngeliatin diam-diam lewat teman-teman kamu juga. Aku sering nanyain. Bahkan aku kepo kegiatan kamu apa sampai aku tanya ke beberapa dosen. Dan kamu beberapa kali nggak masuk kelas. Why? Kenapa kayak gitu? Bahkan mungkin hari ini kamu cuma tiduran aja. Denger ya. Aku nggak bakal pergi sebelum kamu ngomong sama aku. Jadi kalau kamu nggak mau keluar dari kasur ya, udah aku yang masuk aja. Tuh kan, langsung merhatiin. Serius deh. Kamu kenapa? Kamu ada sesuatu yang bikin kamu pusing atau mungkin bikin kamu memikirkan buat sesuatu yang ada di kepalamu? Kamu bisa loh berbagi cerita sama aku. Mungkin aku bisa ngasih ya advice, mungkin aku bisa ngasih saran yang better. Hmm, kamu bilang aku cantik. Makasih. Kamu kenapa? Habis nangis. Ada apa sih? Kamu dimarahin dosen lagi? Atau IPK kamu jelek? Apa kamu nggak lulus ujian? Ya ampun sayang. Aku nggak bermaksud kok nanya-nanya hal kayak gini, tapi please deh, kamu jangan mikirin hal yang bikin kamu stres gitu. Kamu harus mulai untuk happy dengan dirimu. Kamu harus mulai untuk bahagiain diri karena banyak peluang yang akan datang ke dalam hidup kamu gitu loh, yang mungkin bisa menjadi sebuah langkah buat kamu. Kita nggak ada yang tahu karir seseorang ke depannya, ya nggak? Oke, oke, aku nggak mau kamu sedih-sedih kayak gini, tau nggak? Seakan tuh
aku nggak bisa jadi orang yang ngerti kamu. Please ya, jangan kayak gini. Aku khawatir ada apa di kampus. Oke, kalau dosen nyuruh kamu ngerjain banyak tugas, bahkan mungkin kamu sampai nggak bisa tidur, mungkin kamu bisa negosiasi. Kamu bisa ceritain semua masalahnya ke aku. Aku dengerin kok. Nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu, aku ngerti. Kadang emang susah banget ngejelasin pakai kata-kata. Tapi kamu tenang aja. Kan aku ada di sini nemenin kamu. Ya udah, aku peluk kamu ya. Kamu kelihatannya kayak butuh dipeluk soalnya. Ya kan, tugas pacar adalah membuat pacarnya nyaman. Nggak usah khawatir, aku nggak bakal pergi dari kamu sekarang. Kamu ngerasa kayak gagal ya? Ya, aku ngerti, aku tahu. Mungkin akhir-akhir ini semuanya nggak sesuai dengan harapan kamu. Iya, kamu harus tahu itu karena hidup itu nggak selamanya mulus. Ya, tapi ada big happy change yang bakal datang buat kamu, yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Kan ada aku. Kamu nggak sendiri. Aku juga pernah kok ngerasain kayak loneliness, ngerasa kayak pecundang, ngerasa kayak hidup aku berantakan. Ya namanya juga manusia. Semua orang pasti bisa melewatinya. Pasti bisa. Kamu tahu nggak sih kalau hidup itu kadang harus lebih kita syukuri. Kayak kita contohnya lah, lagi di bawah nih, kayak kamu kan lagi agak depresi kan, karena mungkin dosen minta banyak tugas yang harus dikumpulin, bahkan mungkin kamu sampai nggak mau masuk kelas, mungkin kamu lebih fokus di perpustakaan, but di end kamu pasti akan merasa bersyukur. Kenapa aku bilang kamu akan lebih merasa bersyukur? Karena ketika kamu menikmati apa yang kamu lakukan, itu bisa jadi adalah sebuah tantangan hidup baru di dalam hidup kamu. Kamu tuh harus bisa melewati itu semua. Kamu keren kok, udah sampai ke tahap ini. Ya walaupun manusia pasti selamanya nggak pernah yang namanya happy terus, pasti akan ada ngerasa jatuh. Tapi so far kamu akan baik-baik aja. Aku cuma pengen bilang, aku ngerti rasanya gimana depresi, capek, ngerasa kayak semua yang kamu impiin tuh jauh banget dari kenyataan. Tapi kamu harus bisa bangkit lagi. Mungkin kamu bisa cari teman cerita, yaitu ke aku. Jangan ke orang lain ya. Kamu kayak mikir mungkin aku nggak akan pernah bahagia kan, tapi kamu tahu kebahagiaan itu harus didasari dari diri sendiri. Coba kamu ngelakuin hobi baru, mungkin kamu berenang, atau mungkin kamu jalan-jalan sejenak, take a break, liburan. Ya kamu harus nyoba sih, karena itu adalah satu-satunya cara buat keluar dari hal-hal sedih kayak gini. Kalau mau sih aku bisa bantu kamu buat cariin tiket pesawat. Kamu mau? Oke, kalau gitu mungkin nanti setelah aku pulang aku hubungin lagi kali ya buat cari penerbangan yang kamu inginkan. Mungkin kamu ingin staycation di mana gitu, atau mungkin mau ke luar negeri pun juga aku bakal nemenin kamu. Yang penting kamu tetap harus stabil nih secara emosional. Kamu boleh kok jadi diri kamu sendiri di depan aku. Capek pasti kalau harus berpura-pura terus ya kan? Ya udah, kamu semangat ya. Aku tahu kamu pasti capek. Ya udah, kamu sekarang istirahat, aku pulang, nanti aku hubungin kamu sampai rumah buat cari tiket pesawat. Oke? Kalau gitu aku pulang dulu. Dah. Sampai nanti.